salah satu visi dari ASEAN 2025 itu adalah mengangkat derajat masyarakat lokal, masyarakat adat, kesetaraan, terus peningkatan kapasitas untuk bisa meraih kesempatan-kesempatan yang adil bagi semua, penghargaan kepada hak asasi manusia, itu antara lain, yaitu visi ASEAN 2025. Sementara banyak persoalan yang terjadi di Labuan Bajo yang harusnya itu selesai sebelum kita berbicara dengan bangsa-bangsa lain yang datang dalam pertemuan itu. Kita bicara dengan bangsa-bangsa lain, kita selesaikan itu dulu. Tetapi persoalan itu ada di sini dan itu ditutupi, dibungkam. Kami banyak mendapat nasihat sebagai orang Manggarai, kita tidak boleh menunjukkan kepada tamu apa yang terjadi di rumah kita. Diam saja, di hadapan tamu kita harus tersenyum. Di belakang anak-anak boleh makan jagung bose, di depan kita suguhkan dia nasi dengan daging ayam. Nah, terhadap nasihat itu saya berpikir bahwa itu tidak relevan ya, karena itu hanya berlaku untuk domestik di rumah kita saja. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, dalam konteks lebih luas, dalam konteks kemanusiaan itu tidak boleh disembunyikan. Begitu, apalagi ada upaya-upaya pembungkaman oleh aparat kita, oleh beberapa orang, sehingga problem itu disembunyikan di bawah karpet merah yang dilalui oleh para delegasi. Nah, kalau dari sisi itu kami mulai ini belum sukses. Poin-poin substansinya itu tidak sukses. Begitu, kita hanya sukses untuk gelaran di luarnya saja. Begitu, Pak Aris. Oh ya, saya sepakat dengan Pak Doni. Apa yang disampaikan itu, kesuksesan itu bukan diukur dari secara teknis, panggungnya bagus, tempat mereka meeting, lalu keamanannya bagus, bukan itu menjadi hal yang utama ya. Kemudian yang kedua, soal-soal rumah tangga di dalam, bahwa ada bagian-bagian di dalam rumah tangga Indonesia ini ada yang belum beres dan lain sebagainya, dan itu wajar-wajar saja, itu ada memang. Tetapi kalau dilihat ini, momentum KTT adalah momentum untuk mengambil keputusan penting yang akan berpengaruh terhadap hubungan perdagangan antar bangsa se-ASEAN. Jadi yang mereka lakukan itu, nah kita kan belum tahu persis apakah ada keputusan-keputusan yang bisa lebih mudah untuk berinteraksi warga bangsa se-ASEAN ini. Kita belum tahu itu. Yang kita baru baca diberitakan antara lain untuk perdagangan se-ASEAN itu alat transaksi bisa memakai uang lokal, jadi tidak pakai dolar lagi. Dan ini kan keputusan yang bisa mengancam dolar. Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, hari-hari terakhir, itu dolar itu melemah. Kita juga membaca di berita bahwa negara Cina dalam transaksinya untuk beberapa negara, dia memakai uang lokal. Ini kan apakah Indonesia atau negara-negara se-ASEAN mengambil keputusan seperti itu? Ya, itu kita belum tahu persis. Tapi yang terjadi sekarang, negara-negara ASEAN ini didorong untuk lebih mudah untuk melakukan transaksi dengan uang lokal. Nah, hal ini kan akan berdampak kepada sikap negara-negara yang alat transaksi internasionalnya pakai dolar. Itu suatu ancaman yang besar. Sehingga kalau dilihat mau sukses atau tidak, kita lihat keputusan-keputusan penting dari KTT ini yang bisa justru akan membawa kemajuan lebih, atau bisa menimbulkan sebuah hal yang bisa menghalangi perdagangan secara global. Itu yang saya lihat begitu. Banyak hal ya di Manggarai Barat. Jadi ada dua persoalan yang kami soroti. Pertama adalah perampasan hak masyarakat ulayat oleh yang kami mafia tanah. Itu persoalan yang belum pernah diselesaikan secara serius oleh rezim Jokowi. Gitu. Kemudian bagaimana di jalan menuju ke jalur
tempat dibangunnya yang semula menjadi venue utama untuk gelaran ini, tapi kemudian dibatalkan karena ada persoalan yang belum selesai, ya, sawah, ladang, bahkan rumah warga yang dihancurkan, yang tidak ada penyelesaiannya sampai dengan sekarang ini. Begitu. Meskipun pemerintah pusat kemudian secara apa ya, sembunyi-sembunyi ambil alih apa yang harusnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, tapi itu sedang dalam proses. Kita lihat bagaimana itu berproses dalam beberapa hari dan beberapa bulan ke depan, gitu. Jadi perampasan terhadap mata pencaharian dan pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini kemarin yang benar terjadi di sini, tetapi diminta untuk disembunyikan, begitu. Ketika ngotot untuk dibicarakan, ya bagaimana kita lihat aparat penegak hukum dan semua pihak yang terlibat itu berusaha untuk membungkam suara-suara itu masih terjadi, menjadi PR yang berat, dan mestinya adalah hal yang substansi yang dibicarakan di KTT ASEAN, karena itu menjadi salah satu agenda ya yang dibicarakan, tapi kemudian tidak berjalan begitu.